Kita berjumpa lagi Sobat SPP. Kali ini saya mau mengangkat topik yang berhubungan dengan terkait dengan seri SPF gitu ya. Saya memutuskan untuk mengganti singkatan, bukan singkatannya, mengganti kepanjangannya gitu ya. SPF itu saya dulu pendekkan dari sistem pendidikan Finlandia. Jadi saya merasa bahwa dengan istilah itu terlalu sempit ya. Jadi mulai di sini saya akan mengganti menjadi seputar pendidikan di Finlandia. Jadi bisa lebih luas, bisa lebih variatif begitu, dan tentunya juga mungkin ada tips-tips apa gitu ya yang diperoleh dari pendidikan yang ada di Finlandia ini. Dan hari ini saya mau berbagi tentang mata pelajaran yang namanya keterampilan. Apa yang Anda rasakan gitu ya, ketika Anda duduk di bangku SD atau SMP dan belajar mata kuliah terkait dengan keterampilan. Kalau waktu saya SD, SMP lalu namanya prakarya gitu ya, jadi bikin karya tertentu seperti itu. Ini berbeda dengan seni gitu ya, berbeda dengan gambar, berbeda dengan hasil mungkin karya patung atau apa gitu. Tapi yang saya mau sampaikan levelnya di level-level SMP. Ada sesuatu cukup menarik yang akan saya mau bagikan terkait dengan mata kuliah terkait dengan mata pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan tadi. Berbicara tentang yang namanya keterampilan, maka secara umum gitu ya, orang mengatakan yaitu berhubungan dengan seni, dengan art begitu. Tetapi sebenarnya tidak selalu demikian begitu ya. Jadi ada keterampilan lain gitu ya yang diberikan di sekolah-sekolah di Finlandia ini, dan itu berhubungan dengan urusan perkainan begitu, tekstil, menjahit dan seterusnya. Bagian berikutnya gitu ya terkait dengan namanya pertukangan. Orang berasumsi bahwa ya kan tekstil, menjahit gitu ya, merajut, nyongket gitu ya, itu kan berhubungan buat cewek, sedangkan pertukangan berhubungan buat cowok. Dan itu yang menarik buat saya gitu ya. Ketika saya duduk di bangku SMP, saya masih ingat dengan baik bahwa ketika mata pelajaran keterampilan itu dimulai, maka akan ada 2 kelas yang digabung, 2 atau 3 kelas gitu ya. Bagaimana gabungnya? Gabungnya adalah yang cewek kumpul dengan cewek, yang cowok kumpul dengan cowok, gitu ya. Punya guru masing-masing. Yang cewek berhubungan dengan menjahit tadi, gitu ya. Bikin pola baju, kemudian meraju seperti itu. Kemudian yang cowok urusannya itu berhubungan dengan yaitu menggergaji dengan triplex, apa ya, nggak ada ngelas sih waktu itu, tapi hal-hal yang sifatnya juga pertukangan jadi saya sampaikan. Jadi ketika saya SMP gitu ya, maka saya tidak punya pilihan gitu ya, bahwa ketika keterampilan saya bisa memilih ikut menjahit, nggak bisa. Saya harus ikut pertukangan. Atau buat yang cewek-cewek gitu ya, tidak punya pilihan, harus ikut menjahit, harus ikut merajut gitu ya, tidak bisa milih pertukangan walaupun minatnya gitu ya bukan di menjahit. Jadi ini satu apa ya, kondisi yang saya mau soroti di awal yang membedakan situasi pembelajaran mata pelajaran keterampilan yang ada di Indonesia dan ada di Finlandia. Menariknya adalah begini, di kelas 5 dan 6 mereka mulai gitu ya, jadi bukan di SMP. Di kelas 5 dan 6 itu seorang anak itu akan belajar tentang menjahit, merajut dan sebagainya, tentang tekstil gitu ya, itu selama 5 bulan. Jadi kalau dalam istilah yang dipakai di sini itu misalnya di masa autumn term itu mulai bulan Agustus sampai dengan Desember itu belajar salah satu.
Jadi semua dalam satu kelas ini belajar bersama-sama gitu ya. Semua belajar tentang misalnya tentang tekstil gitu, tentang merajut, menjahit dan seterusnya. Cowok, cewek semuanya ikut di pelajaran sama. Nanti ketika masuk tahun masuk masa berikutnya gitu ya, yang dimulai di bulan Januari sampai dengan Mei gitu ya, maka semuanya gitu ya, kan tadi sudah belajar tekstil gitu ya, maka mereka semuanya belajar tentang pertukangan. Jadi selama 2 tahun siswa di Finlandia ini di kelas 5 dan kelas 6 ini mereka dipaksa gitu ya, dipaksa ikut tekstil, dipaksa ikut pertukangan. Dan ini ketika saya berbincang dengan beberapa guru, mereka mengatakan ya supaya mereka bisa mengerti apa perbedaannya dan mungkin menemukan minatnya seperti itu. Ketika kelas 7 mereka bisa memilih gitu ya. Mereka bisa memilih mau ikut yang mana begitu. Dan memang sebagian besar peserta mata pelajaran tekstil itu didominasi cewek gitu ya. Yang pertukangan didominasi para cowok-cowok. Nah, kira-kira demikian. Nah, anak perempuan saya gitu ya, dia itu maunya banyak. Jadi ketika di pertukangan, karena di mata pelajaran keterampilan ini, dia memilih ikut pertukangan. Kenapa? Ya aksesnya lebih unik. Kenapa? Karena nanti bisa gergaji, bisa ngelas gitu, bisa apa bubut kira-kira demikian. Sedangkan kalau tekstil kan dia bilang, karena aku bisa belajar dari temanku. Alatnya kan tidak mahal, kita bisa beli sendiri. Oke, masuk akal juga gitu. Jadi dia memilih untuk ikut pertukangan anak saya yang perempuan. Anak saya laki, dia mengatakan tekstil buat perempuan, dia bilang begitu. Saya bilang enggak lah, tapi dia pilih pertukangan. Dan di kelas 8 dan 9 mata pelajaran keterampilan tekstil dan pertukangan ini menjadi sebuah pilihan. Jadi kalau kelas 5 6 ini wajib ikut tekstil setengah tahun, wajib ikut pertukangan setengah tahun, begitu ya. Di kelas 7 bisa memilih untuk setahun mereka mau belajar apa, gitu ya. Di kelas 8 dan 9 ini mereka bisa memilih ikut tekstil atau pertukangan atau memilih ikut mata pelajaran yang lain. Yang namanya tekstil ya berhubungan dengan yang pertama menjahit. Jadi mereka itu diajari bagaimana menjahit dengan tangan, manual gitu ya, menjahit hal yang sederhana. Misalnya mereka diberi pola tertentu, suruh motong kain, kemudian menjahit boneka tangan. Dan ya namanya juga mereka sedang belajar, pola jahitnya ada kasar sekali gitu. Tapi itu sebuah proses belajar yang menarik buat mereka untuk melihat bahwa oh ya ini juga ada fun-nya juga, atau nggak suka mungkin nanti ikut pertukangan aja, atau mungkin nanti lihat gimana di pertukangan suka yang mana gitu. Karena mungkin ada yang nggak suka dua-duanya seperti itu. Menjahit yang sederhana ini selain tadi membuat boneka tangan, mereka juga misalnya membuat kantong kecil gitu ya untuk tempat koin gitu, atau mereka membuat bantal kecil gitu ya untuk tempat jarum. Jadi ada hal-hal yang proyek-proyek kecil yang mereka mesti kerjakan ketika mereka ada di kelas tekstil dan materinya berhubungan dengan yang namanya tadi menjahit. Berlanjut ke urusan tekstil yang berkaitan dengan merajut. Merajut itu kalau dalam bahasa Indonesia hanya satu gitu ya, merajut gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ada dua. Ada knitting dan ada crochet. Kalau buat sahabat David yang tidak terlalu terbiasa dengan istilah ini, knitting itu adalah yang merajut menggunakan dua stick, tik 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 begitu ya. Nah, crochet itu kalau dalam bahasa Belanda mungkin ngerti gitu ya, ini namanya brain gitu ya. Kalau crochet itu yang menggunakan satu stick yang ada hooknya, ada pantolannya gitu ya. Ada haken, jadi ada brain dalam bahasa Belanda, ada haken dalam bahasa Belanda gitu ya. Dan crochet itu satu stick aja. Nah seperti itu. Mereka mendapatkan dasarnya, dapat belajar bagaimana mereka bisa membentuk banyak hal gitu ya secara mendasar menggunakan teknik knitting dan crochet tadi.
Dan proyek pertama gitu ya, biasanya membuat sial. Kira-kira berapa ya? 20 cm begitu, 20 cm dengan pola yang sama sepanjang sekitar 1,5-2 meter. Wow, panjang gitu ya. Betul. Tapi itu ada proses yang melatih siswa untuk terbiasa dengan gerakan dan pola yang mereka mesti ikuti. Dan ketika selnya selesai gitu ya, nanti lanjut lagi proyek berikutnya. Yang saya ingat itu anak laki saya itu dalam satu proyeknya dia membuat bola. Jadi membuat satu pola tertentu nanti akan dihubung-hubungkan dengan pola-pola yang lain, kemudian diisi dengan semacam kapas begitu, dakron gitu. Jadi bentuk seperti sebuah bola. Dan ya, proyek-proyek berikutnya tergantung dari kreativitas dari gurunya tadi. Ada kisah menarik gitu ya, yang ingin saya bagikan terkait dengan tekstil ini gitu ya. Jadi di masa COVID, ya, di masa COVID kala itu anak saya yang laki dia dipaksa begitu ikut mata pelajaran keterampilan yang berhubungan dengan tekstil. Sudah diberikan sebelumnya gitu ya, terus karena masa COVID sehingga semua pembelajarannya harus online, full online, sehingga mereka semua ada di rumah, mereka semua belajar dari rumah, dan guru juga menyampaikan materi dari sekolah atau dari rumah masing-masing, selalu ada dari waktu itu. Tetapi yang buat saya gitu ya, betul-betul epic, betul-betul luar biasa itu adalah ketika anak saya itu melakukan kesalahan, ketika dia merajut menggunakan 2 stick ini, melakukan kesalahan sehingga polanya itu aneh gitu. Menariknya adalah guru ini minta supaya mereka komunikasi 2 arah gitu ya, menggunakan video call, kemudian minta tunjukkan polanya, dilepas pelan-pelan gitu ya. Kemudian guru ini menyelesaikan kesalahan, memperbaiki kesalahan yang dibuat anak saya tadi itu secara online. Wah, itu menurut saya levelnya sudah luar biasa gitu. Artinya itu butuh kemampuan menyelesaikan permasalahan di dalam meeting yang tingkat tinggi gitu ya. Saya hampir tidak percaya gitu ya, sampai akhirnya anak saya mengatakan, sudah Pak, selesai masalahnya. Ya, karena saya tidak mengerti gitu ya. Saya pernah belajar knitting menggunakan 2 stick, tapi pola yang saya pelajari sangat terbatas dan itu berbeda dengan apa yang sedang dikerjakan oleh saya, sehingga saya tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Kemudian ya dia kontak gurunya dan guru mengatakan, oke, kita janjian jam hari ini jam sekian gitu ya, kita ketemu video call, ketemu ditunjukkan seperti apa, nanti saya akan bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Luar biasa. Ya, namanya pertukangan berarti gitu ya, mereka bekerja seperti tukang itu kayaknya menghina begitu. Saya tidak mengatakan bahwa pekerjaan sebagai tukang itu adalah pekerjaan yang rendahan, karena butuh keterampilan tingkat tinggi di situ. Tapi salah satunya berhubungan dengan kayu, gitu ya. Tidak semua orang bisa bekerja dengan kayu. Bekerja dengan kayu itu butuh juga keterampilan yang tinggi. Artinya apa? Bagaimana menggergaji yang baik. Saya kok yakin tidak semua orang bisa menggergaji. Jadi kita mesti menghargai gitu ya. Ngikir gitu ya, ngikir dimulai dari kikir yang kasar sampai kikir yang halus, mengamplas juga begitu, dari yang kasar sampai ke yang halus. Mereka belajar bagaimana menggunakan berbagai macam peralatan pertukangan bekerja dengan kayu supaya mereka terampil gitu ya. Dan ketika mereka mengerjakan tugas-tugas ini, rata-rata mereka diberikan tugas yang sederhana. Misalnya mereka diberi semacam blok kayu begitu, kemudian diminta untuk menggergaji, kemudian diminta untuk menghaluskan dengan kikir, dengan amplas, dan seterusnya. Terus ada juga proyek akhirnya. Apa proyek akhirnya? Proyek akhirnya boleh pilih sendiri, gitu ya. Suatu saat anak sedang tanya gitu, Pak, nanti pada waktu proyek
akhir tentang kayu gitu ya, buat apa ya gitu. Rata-rata teman-teman membuat papan iris gitu. Tapi dia mengatakan, tapi papan iris itu terlalu sederhana, kurang menantang, dia bilang begitu. Terus waktu itu ada kebutuhan dari istri saya untuk membungkus makanan dalam bentuk bola, kira-kira berdiameter 6 cm begitu. Jadi nasi itu diisi gitu ya, nasi itu dipakai untuk membungkus lauk, kemudian dibentuk kayak bola, terus dibungkus dengan plastik tipis gitu ya, plastik celing kira-kira begitu. Dan kalau dijual kan ukuran standar sekitar berapa ya, 35 cm gitu ya lebarnya. Ya saya tidak butuh panjang itu, butuhnya kecil. Jadi kalau butuhnya kecil masih motong ya standar, terus dipotong bagi dua lagi. Terus saya mengatakan bikin itu aja gitu. Boleh lah, bahasa boleh lah. Sulit atau enggak? Saya mengatakan sulit atau enggak ya tergantung dari desainnya. Terus saya gambarkan gitu ya, saya gambarkan dan dibuat sama anak saya tadi. Hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi Anda bisa melihat ini adalah ini roll plastiknya gitu ya. Kemudian ini ditarik dan di sini, di atas ini dipasang dari plastik juga gitu ya, plastik juga di sini bagian yang tajam. Kelihatan ya. Semoga kelihatannya ini yang agak-agak tajam-tajam begini, nggak gergaji begini. Nah, kalau ini terdengar suaranya, nah itu dipakai untuk memotong, kira-kira demikian. Jadi tinggal ini, gitu ya, diambil terus disobek aja, selesai, gitu ya. Ini project yang dia buat, gitu, lumayan halus apa yang dia kerjakan. Dan dia cukup bangga dengan apa yang dikerjakannya. Dia mengatakan bahwa dia senang gitu karena bisa mengerjakan proyek yang bermanfaat untuk orang-orang di rumah. Pertukangan yang bagian kedua itu berhubungan dengan bekerja dengan logam. Jadi sama gitu ya, juga belajar menggergaji logam. Menggergaji logam berarti mereka menggergaji dengan gergaji khusus buat logam. Kemudian juga ada bubut, ada mesinnya, sekolah punya untuk hal itu. Kemudian mereka juga belajar mengelas. Mengelasnya saya lupa. Bukannya pakai karbit ya, gitu ya, tapi yang pakai elektrik mengelasnya seperti itu. Proyeknya cukup banyak gitu ya. Setidaknya di tempat kami gitu ya, di rumah ada 2 alat gitu ya, 2 alat yang kami sering pakai, yang itu hasil dari anak-anak, yaitu adalah sekop kecil gitu ya. Sekopnya itu segini besarnya gitu ya. Jadi kira-kira berapa ya, 17 kali 20 cm begitu, dengan panjang sekitar berapa ya, 70-80 cm, dan bisa dilipat gitu. Jadi kami biasanya pakai untuk cari cacing kalau mancing, atau menggali lubang untuk tanam sesuatu gitu ya. Kemudian alat untuk barbecue ini berupa stick panjang dari besi yang ujungnya diberikan pegangan kayu supaya tidak panas gitu. Cukup umum dipakai di Finlandia karena orang di Finlandia suka pergi gitu ya, bakar sosis, dan mereka bawa alat seperti itu. Tinggal ditusuk aja gitu sosisnya, kemudian ditaruh di atas api, diputer-puter gitu ya, untuk menghangatkan, kira-kira demikian. Dan itu proyek-proyek yang contoh proyek yang mereka kerjakan. Yang lain apa lagi ya, pernah juga itu bikin semacam apa ya, alat untuk di pintu gitu ya. Di pintu itu rumah-rumah di Finlandia ini kadang ada tempat untuk membersihkan sepatu dari tanah, dari pasir yang menempel, supaya tidak masuk ke rumah, ada sikatnya. Nah, juga ada proyek yang mengajarkan seperti itu, yang juga dapat dipakai di rumah. Memang secara umum materi-materi yang tekstil tadi, menjahit, merajut, dan seterusnya ini cukup digemari para cewek. Dan materi pertukangan cukup digemari para cowok. Tetapi cukup menarik juga karena ada juga cowok-cowok yang mau bergabung di kelas tekstil.
belajar menjahit, belajar untuk merajut, belajar untuk membuat sesuatu dari kain dan seterusnya. Buat saya ini suatu apa ya, sosial yang cukup menarik menurut saya. Dan tidak ada semacam diskriminasi mengatakan, kamu mau banci gitu, cewek kok, cowok kok ikut di kelasnya cewek yang tekstil seperti itu. Tidak ada. Jadi setiap orang punya pilihan masing-masing. Setiap orang itu dihargai pendapatnya. Setiap orang itu bebas memilih, walaupun juga ada memilih karena ikut temannya, begitu. Tapi apapun pilihannya itu tidak menjadi masalah. Ada satu pengalaman menarik gitu ya yang disampaikan oleh anak laki-laki saya, gitu ya, terkait dengan merajut. Dia mengatakan bahwa begini. Pada satu kondisi gitu ya, ketika dia itu suntuk dengan tugas di sekolah, pada waktu dia itu mungkin jengkel dengan temannya gitu ya, aktivitas merajut yang dia lakukan itu ketika mengikuti kelas tekstil ini, itu aktivitas yang bisa menenangkan dirinya gitu ya, membuat dia calm down begitu. Saya belum pernah mengalami hal itu, walaupun saya juga belajar merajut. Mungkin intensitasnya kurang kurang lama karena saya merajut ini paling 10 menit berhenti gitu ya. Kalau dia enggak, dia duduk, dia merajut bisa setengah jam dia merajut menyelesaikan tugasnya. Ya karena mungkin tugas sekolah ya, dan ada deadline tertentu yang mesti diikuti. Sedangkan saya kan freelance gitu. Artinya ketika saya belajar ya saya mengerjakan ketika saya ada waktu. Ketika tidak ada waktu ya saya tidak mengerjakan itu. Pengalaman dia mengatakan bahwa ketika saya merajut, saya tuh merasa lebih tenang seperti itu. Itu dia sampaikan sekitar sekitar 3-4 tahun ya 3 tahun yang lalu. Hal yang menarik adalah yang saya amati ketika tim Finlandia ini berlaga di Olimpiade musim dingin dan mereka menanti giliran gitu ya. Waktu itu bukan lomba ski gitu ya, bukan lomba ski, itu loh yang skinya turun gitu ya, turun kosong lompat gitu. Nah seperti itu ketika mereka sedang menunggu giliran itu atau waktu mereka menunggu giliran ski yang slalom. Nah itu ketika mereka menunggu giliran itu mereka merajut. Dan dari wawancara yang dibuat oleh televisi nasional seperti TVRI-nya begitu, para atlet menyampaikan bahwa ketika merajut itu memberikan mereka juga rasa tenang. Itu saya bilang, cocok dengan apa yang dilakukan anak saya. Jadi kemungkinan besar itu sesuatu yang valid, gitu. Walaupun mungkin tidak untuk semua orang. Tetapi setidaknya itu juga sebuah terapi yang dipakai oleh tim Olimpiade musim dingin Finlandia ketika mereka menunggu giliran. Mungkin nunggu giliran itu ada perasaan grogi, cemas, gitu ya. Bagaimana nanti kalau gagal, bagaimana kalau waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan sesusnya. Untuk mengatasi ini, maka mereka merajut dan katanya bisa menenangkan. Mungkin gitu ya, Anda yang butuh ketenangan, mungkin Anda juga perlu belajar merajut. Cowok, tidak masalah, saya juga belajar merajut. Ya, sampai jumpa di edisi berikutnya tentang seputar pendidikan di Finlandia.